Ya. Dan ini ada apa? Ada tim sendiri ya untuk apa ya? Untuk membuat untuk expand ya ke daerah-daerah lain di Jawa Timur. Ada tim sendiri dari. Ada tim marketing kami. Begitu ya. Iya. Baik. Oke, Mbak Ul, kita sekarang bergeser ke keluarga Mbak Ul ya. Boleh. Dua perusahaan manly, kemudian terakhir satu perusahaan yang feminim gitu. Eh, Pekerjaan ini apakah juga menuntut, kalau biasanya orang bekerja kan 9 to 5 ya Pak? Iya. Nah kalau Mbak Ul sendiri bagaimana? Ini kan 3 perusahaan ini. Betul. Apakah overtime begitu, kemudian ada semacam keberatan dari anak-anak atau suami mungkin di rumah karena kegiatannya begitu banyak? Alhamdulillah keluarga mensupport dan mendukung dan tidak ada yang keberatan. Jadi memang saya sampai rumah tidak jam 5 seperti layaknya para pekerja. Saya sampai rumah kadang bisa jam 9, jam 10. Malam. Mulai jam berapa Mbak? Ya, tapi paginya saya berangkatnya agak siang. Oh, iya. Karena kan kesempatan ketemu anak-anak itu pagi. Gitu kan. Terus sekarang kan pada WFH sama online ya, daring ya. sekolahnya ya. Jadi ya hampir setiap hari 20, ya bukan 24 jam ya, selama saya di rumah saya mesti ketemu sama anak-anak. Dan anak-anak kan sudah besar-besar. Jadi ya mereka sudah bisa mandiri. Berapa putra-putrinya Mbak? 3. 3, semuanya udah besar-besar ya? Yang pertama semester 4. Oh sudah kuliah. Yang kedua SMP kelas 3 sama yang terakhir itu SMP kelas 1. Oh begitu, baik. Iya. Tapi suami juga kerja Mbak? Iya. Itu apa, sama seperti 9 to 5 juga pulangnya atau bagaimana? Oh enggak, dia banyak di rumah karena kan bisa dibawa ke rumah pekerjaannya. Oh pekerjaannya, Iya. ya. Tapi begini Pak, seringkali kalau kita berbicara masalah ibu yang bekerja atau berkarir ya, memang kalau misalkan suami lebih banyak di rumah aktivitasnya ya, karena di masa pandemi seperti ini, memang mungkin sangat menguntungkan istri untuk bekerja. Betul. Tapi di sisi lain ini kita berbicara masalah anak ya. Kadang-kadang anak juga rindu akan kasih sayang ibu karena tidak selamanya dia harus ditemani oleh ayahnya kan. Di saat mereka butuh sewaktu-waktu posisi ibu atau peran serta ibu di kehidupannya. Ini bagaimana kalau Mbak Ul melihatnya? Jadi gini, hampir semua kegiatan sekolahan anak-anak itu saya yang handle. Ya. Jadi semisal ada acara ambil rapot, ada acara ke sekolahan yang saya harus mengantar anak-anak ke sekolah, itu saya yang handle. Jadi meskipun setiap hari tidak secara fisik saya ada di rumah dari pagi sampai sore, tapi segala kegiatan anak-anak saya yang handle. Jadi kan kalau saya kan tidak harus setiap hari bekerja. Jadi semisal di sekolah anak-anak ada kegiatan yang mengharuskan saya hadir, nah saya akan seharian hadir menemani anak saya. Artinya waktunya masih fleksibel. Masih fleksibel. Nah, jadi kelebihannya pengusaha kan seperti itu ya Pak ya. Jadi kita waktu bisa atur sendiri. Ya. Baik. Terkadang kan kalau kita berbicara wanita karir kan, kadang anak-anak itu kan membutuhkan tidak hanya sentuhan fisik saja, tapi perhatian kita. Misalkan sesibuk apapun seorang ibu ketika dia bekerja atau berkarir ya, anak-anak kadang perlu hal-hal sepele seperti telepon, menanyakan gimana kabarnya, ya kan, sudah makan siang atau belum dan sebagainya, di sekolah bagaimana. Hal-hal penting seperti itu kan sepele ya Mbak Ul ya, tapi itu diperlukan oleh anak-anak. Apakah Mbak Ul juga melakukan rutinitas itu atau ritual itu ketika sibuk bekerja, masih ingat anak-anak di rumah bagaimana nih, anak-anak kan dipantau juga. Apakah seperti itu juga Mbak Ul? Oh iya tentu saja. Jadi saya tuh setiap hari tanya sekolahnya bagaimana, tugas-tugasnya bagaimana, kan gitu. Jadi kebetulan di sekolahnya anak-anak itu kan ada grup orang tua sama guru. Jadi guru itu selalu memberikan perkembangan anak didiknya lewat grup tersebut. Nah dari situ saya biasanya tanya ke anak-anak gitu, untuk yang tugas-tugas ini sudah selesai atau belum gitu. Dan saya merasa selama ini mereka fine-fine aja, nggak ada yang pernah komplain. Ya karena biarpun saya lebih banyak di luar, tapi mereka tidak kehilangan sosok saya. Ya. Seperti itu. Semuanya putra atau putri? Yang nomor satu putri. Oh nomor satu putri. Ya. Kedua tiganya baru cowok semua ya. Ya. Ya baik. Sebelum memulai usaha sendiri nih Mbak Ul ya, apa kegiatan Mbak Ul sebelumnya? Saya dulu pegawai. Di bidang yang sama dengan perusahaan yang pertama. Oh ya, kemudian. Jadi saya mulai kerja itu tahun 97. Di usia 19 tahun. Oh, masih sangat muda ya. Saya sudah masuk ke Tanjung Perak. Untuk yang forwarding. Forwarding. Oh. Itu umur 19 tahun sudah masuk forwarding ya? Sudah. Luar biasa loh berarti. Sampai berapa lama itu Mbak akhirnya? Dari 97 sampai 2005. Jadi saya keluar. 6 tahunan ya? Iya. Saya keluar. 8 tahun lah. 8 tahunan ya. Saya keluar untuk membuat perusahaan yang baru.
begitu. Iya. Baik. Sebelum keluar menjadi pegawai kemudian memutuskan untuk membuka sendiri, Oke. apa pertimbangannya, Mbak? Pertimbangannya yang pertama itu keluarga, adik-adik ya. Sebenarnya waktu itu posisi saya sudah lumayan, saya sudah di top level di perusahaan tersebut. Cuman kan adik-adik saya butuh pekerjaan, dan saya merasa bahwa saya yang harus berkorban. Karena apa? Tidak bagus jika suatu kebaikan itu saya nikmati sendiri. Nah, akhirnya saya memutuskan keluar, saya membuat perusahaan dengan merekrut 2 adik saya tersebut. Oh ya, baik. Dan akhirnya ketika dibuka atau membuka sendiri usaha tersebut, dan memang awalnya untuk karyawan memang dari keluarga sendiri ya, Mbak Ulia, yang membutuhkan pekerjaan maksudnya. Dan sampai sekarang memang seperti itu. Sampai sekarang mayoritas keluarga. Tapi ini jujur saja, ini mohon maaf ya Mbak Ulia. Kalau misalkan ini perusahaan kemudian ada semacam semacam hubungan kekeluargaan dalam keluarga tersebut, kan biasanya berpotensi nih untuk timbul masalah dan sebagainya. Sejauh ini bagaimana? Sejauh ini saya merasa alhamdulillah tidak ada masalah. Jadi mungkin ya adik-adik saya itu kan menghormati saya sebagai kakak pertama gitu kan. Jadi apapun yang saya putuskan, apapun yang saya minta untuk mereka lakukan, mereka melakukannya dengan senang hati. Dan dari yang pertama masuk sampai sekarang juga masih awet. Iya. Dan tidak ada rasa riweh begitu karena Tidak ini ada. adik saya mungkin. Oh enggak, karena gini, di perusahaan saya menerapkan sistem yang tidak terlalu formal. Jadi sistemnya itu fleksibel dan mereka pun tidak harus memanggil saya ibu gitu kan. Mereka tetap memanggil saya mbak. Gitu. Jadi kalau ada apapun memang mereka bicara sama saya. Ada kendala-kendala apa di perusahaan mereka bicara. Jadi memang hal yang pertama saya tekankan ke adik-adik itu keterbukaan. Tapi ada aturannya juga kan Mbak kalau Oh misalnya. pasti ada. Jadi ada aturan seperti jam masuk, jam pulang kerja itu ada semua. Dan sejauh ini dari mereka masih cukup tertib ya. Cukup tertib. Terus kan ada job description juga, ada bagian divisi-divisi masing-masing. Seperti Mungkin itu. kalau saya di posisi Baul bakal riweh ketika adik-adik saya begitu ada yang nggak tertib, misalkan saya mau tegur kan agak riweh juga kalau misalkan ada unsur kekeluargaan kan Mbak. Iya, tapi Ul, ya. kalau saya enggak riweh. Sejauh ini Enggak. kalau memang sudah kesalahan gitu ditegur ya. Ya mungkin memang kita negurnya enggak dengan kekerasan ya Pak ya, dengan ya berbicara hati ke hati gitu kayaknya lebih efektif. Ya baik. Mbak kemudian kalau tadi disampaikan kemudian menjadi karyawan 97 2005, Iya. kemudian resign dan memutuskan untuk usaha sendiri. Awalnya sempat ada kesulitan tidak, Mbak? Oh pasti, karena saya bikin usaha tidak dengan modal yang besar. Saya ingat sekali waktu itu saya hanya punya uang 5 juta. Nah, mungkin Bapak bisa bayangkan ya, bikin usaha dengan uang 5 juta, apalah yang bisa kita Dengan lakukan. segala keterbatasannya ya kan? Iya. Nah, tapi alhamdulillah saya punya banyak teman-teman yang membantu. Jadi hampir semua customer saya itu membiayai pekerjaan itu sendiri. Oh begitu. Iya, jadi mereka mau membayar di muka, terus kami kerjakan, selesai pekerjaan mereka melunasi. Oh, untungnya komunikasi dengan customer lama masih berjalan baik ya. Iya. Itu yang didapatkan dari pekerjaan yang lama. Sebagian iya. Relationship dari situ ya. Iya. Kemudian respon dari mereka bagaimana ketika Mbak Ul memutuskan untuk membuka forwarding sendiri, mereka surprise apa tidak? Respon pertama mereka mensupport. Mereka bilang saya akan support semaksimal mungkin. Karena apa? Kita itu kan berteman itu kan ya apa ya? Harus baik ya Pak ya. Karena dengan kita berteman baik, alhamdulillah di saat kita butuh mereka juga akan membantu kita. Ya. Baik, Elver semuanya, kalian masih menyimak obrolan saya bersama dengan Mbak Ul ya. Seorang Kartini yang sangat hebat, memiliki atau menjalankan 3 usaha sekaligus. Yang 2 ini bergerak di bidang manufaktur ya Mbak. Yang pertama dari forwarding, manufaktur, kemudian yang terakhir dari skincare ya, ini kewanitaan sekali. Nah buat Elver semuanya yang mungkin terinspirasi dengan cerita-cerita dari Mbak Ul, kemudian tergugah semangatnya untuk menjadi seperti Mbak Ul ini, mungkin mau menanyakan apa sih tips dan triknya agar bisa menjadi wanita yang tough gitu, yang tangguh sehingga bisa menghandle 3 perusahaan sekaligus.
Lovers semuanya bisa langsung berinteraksi bersama saya di sini dan juga Mbak Ul melalui format WhatsApp E-Station Surabaya di 081 361 861 247. Sekali lagi di nomor WhatsApp E-Station Surabaya 081 361 861 247. Oke, kita kembali ke Mbak Ul kembali. Mbak Ul, di peringatan Hari Kartini kemarin, kalau Mbak Ul melihatnya semangat dari Ibu kita Kartini itu apakah sampai saat ini masih ada di hati ibu-ibu muda saat ini? Karena jujur saja saya sebagai laki-laki melihat ada pergeseran nilai ya, Mbak ya. Betul. Karena kalau dulu mungkin di zamannya Kartini kodratnya sebagai wanita tetap dijalankan, tetapi emansipasinya tetap jalan, jadi berimbang. Kalau sekarang kan sudah yang penting karir dulu, keluarga nanti dulu nih. Yang penting duitnya banyak dulu, nanti keluarga pasti diam gitu kan. Nah, kalau Mbak Ul melihatnya apakah itu memang terjadi atau masih tetap dibudayakan untuk apa semangatnya Ibu kita Kartini saat itu? Menurut saya ya Pak ya, karena kita budaya timur ya, jadi tetap perempuan itu ya nomor 2 gitu ya. Memang emansipasi, tapi bagaimanapun seemansipasinya seorang wanita itu tetap di bawah seorang laki-laki. Rama, ini catat loh statementnya Mbak Ul, aku suka loh ini ya. Iya, nanti kita ngobrol lagi. Ya, ternyata masih ada orang-orang mainstream di sini. Oke, lanjut Mbak Ul, gimana lagi? Jadi ya memang harus seperti itu. Karena apa? Bagaimanapun wanita itu ya memang kodratnya di bawahnya laki-laki. Gitu. Sehebat apapun wanita, itu dia nggak akan bisa mengalahkan kodratnya laki-laki. Atau sebrengsek apapun suaminya, ya kan? Seorang istri harus tetap nurut sama istrinya, suaminya kan? Baik. Apa Mbak yang mendasari itu? Karena kan apakah Mbak Uul ini kan boleh dibilang apa ya, hidup di zamannya sudah maju, ya kan? Sementara sekarang banyak sekali ibu-ibu muda yang karirnya melejit ternyata dia hancur di keluarganya. Nah, Mbak Uul kan tidak seperti itu, ya kan? Apakah karena ini menjalankan yang tadi disampaikan Mbak Uul bahwa wanita memang kodratnya sebagai ibu, ya kan? Dan dia pendamping suami di keluarga, di rumah tangga begitu. Apakah nilai-nilai itu yang dipegang teguh sehingga Mbak Ul tetap imbang antara mana yang berkarir dan mana sebagai ibu rumah tangga? Atau memilih yang tadi karir dulu, ya kan? Tapi sukses di karir top level, kemudian belakangnya backupnya keluarga hancur lebur. Kalau bagi saya karir saya juga ya nggak begitu-begitu amat ya. Artinya apa? Saya menjalannya dengan santai. Semaksimal saya bisa. Saya juga nggak harus yang sampai berhari-hari enggak ke rumah kan enggak. Jadi saya tetap setiap hari pulang, tetap mengurus keluarga. Malah saya juga enggak punya asisten rumah tangga. Jadi semua dikerjakan sendiri bersama dengan anak-anak. Gitu. Nah, ini kalau disuruh memilih ya Mbak Ul ya. Iya. Mana yang Mbak Ul pilih? Keluarga hancur atau usahanya yang hancur? Kalau saya tidak memilih dua-duanya bagaimana? Karena ya kan, pilihannya berat kan? Ya ketika Mbak Ul berhadapan dengan situasi seperti itu, ketika usaha dirintis ya, ini sudah dari awal jauh-jauh dan susah payah berkembang, kemudian ternyata di satu sisi, ini mohon maaf ya Mbak, ini misalkan saja, keluarga ya tapi jangan sampai terjadi, keluarganya ternyata terancam hancur. Nah ini mana kan ini si malakama semua, ya kan si malakama semua. Kadang kalau ini mungkin pandangan pribadi saya, mungkin bisa jadi salah. Kalau wanita sekarang mungkin lebih memilih keluarganya aja yang hancur, ya kan? Karena dia bisa bangun lagi yang baru, karena dengan kesuksesannya dia kan. Nah kalau Mbak Ul sendiri bagaimana? Ini kan susah, ya kan? Kalau wanita sekarang, ibu muda, mama-mama muda, nggak masalah keluarganya hancur, dia bisa bangun lagi karena dia sukses sudah di karirnya kan, uang ada segala macam ada. Kalau Mbak Ul bagaimana? Ya kalau saya itu sebisa mungkin menyelamatkan anak-anak ya. Kalau masalah kita berdua yang sudah dewasa ya mungkin kita mampu, tapi kalau anak-anak kan masa depannya masih panjang. Jadi seperti itu. Jadi Mbak Ul lebih melihat pada sisi anak-anaknya. Jadi Mbak Ul ini mungkin saya salah menginterpretasi ya. Jadi Mbak Ul nanti ketika ini misalkan kalau misalkan keluarga ini di posisi yang terancam hancur, Mbak Ul akan berusaha keras menyelamatkan demi anak-anak. Ya. Kalaupun itu sudah dilakukan dengan keras kemudian tidak bisa dipertahankan atau akhirnya kandas, itu sudah takdir. Yang penting kan usaha dulu. Oh begitu ya. Baik, lapor semuanya ini harap dicatat ya, ibu-ibu muda semuanya.
Ya, karena mungkin ibu-ibu muda yang sekarang karirnya sedang berada di top level, ya kan, pendapatan besar, lebih besar daripada suami, ya kan. Kemudian posisinya juga lagi berada di top level, decision maker juga, kemudian memegang di beberapa perusahaan, sehingga dari segi material mungkin Elover semuanya khususnya remaja putri tidak ada masalah, tapi ketika kita masuk ke sebuah rumah tangga, di sana ada suami dan juga anak-anak. Nah, di saat itulah Elovers atau remaja putri semuanya mungkin bisa memposisikan diri, karena sudah masuk ke rumah itu sudah bukan menjadi wanita yang top level lagi, tapi di bawah suami, ya kan. Bagaimanapun tinggi rendahnya pendapatan suami ketimbang istri, itu tetap suami Elovers semuanya, dan itu harus dihormati ya. Baik, kemudian Mbak Ul bagaimana? Kalau Mbak Ul tadi disampaikan bahwa akan berusaha mempertahankan rumah tangganya, itu melihat dari segi anak-anaknya ya. Lalu apakah Mbak Uul setuju ketika ada seorang ibu rumah tangga, kemudian dia dengan segala kelebihannya di karirnya begitu, kemudian dia harus abai dengan keluarganya begitu. Bahkan kalau sekarang saya melihat beberapa wanita itu sudah tidak lagi menjalankan kodratnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Misalkan saja kita melihat sekarang orang tua muda itu tidak membekali anak-anak putrinya itu dengan memasak dan sebagainya. Mereka lebih memilih praktis, besok ada pembantu, besok bisa go food misalkan ya kan. Nah, apakah Mbak Ul setuju dengan hal tersebut? Saya nggak setuju. Nah, itulah yang mendasari kenapa saya itu tidak ada asisten rumah tangga. Jadi saya mengajari anak-anak untuk mandiri. Semua pekerjaan rumah dikerjakan sendiri. Gitu ya. Masak sesederhana pun tetap harus bisa. Tapi Mbak Ul juga membekali, tadi kan yang anak pertamanya putri kan, itu juga dibekali dengan kewajiban seorang remaja putri seperti bisa memasak dan sebagainya. Dan itu juga bisa dibekali semuanya. Baik. Dan kalau ada misalkan, tapi Mbak Ul juga pernah melihat kan di masyarakat, mungkin teman-teman Mbak Ul yang punya anak-anak putri itu mereka mungkin malas untuk mengajarkan, kamu besok jadi istri juga loh, jadi ibu rumah tangga loh, harus bisa memasak dan sebagainya. Tapi hal itu tidak dibekali oleh teman-teman dari Mbak Ul. Apakah Mbak Ul juga melihat itu di sana? Iya, banyak sih memang teman-teman ya, mungkin karena kan sudah dapat fasilitas ya, jadi mereka membiasakan anak-anaknya dengan fasilitas yang ada. Kalau saya berpikirnya begini, kita tidak bisa selamanya mempunyai rezeki seperti ini. Benar, ya. Harapannya sih rezeki ada terus, cuman kan kita tidak tahu takdir ya Pak ya. Jadi kita harus siap dalam situasi apapun. Nah, dari situ saya itu mencoba membekali anak-anak dengan kemandirian mereka. Ya. Jadi bagi orang tua muda yang mungkin tidak membekali putra-putri atau putrinya ya dengan kemampuan memasak, kemudian kemampuan mengerjakan pekerjaan rumah sendiri atau mandiri begitu, bisa jadi mereka sudah memutuskan bahwa masa depan anak-anaknya besok bakal sukses begitu kan. Sudah memastikan besok anak pasti sukses, nggak bakalan hidupnya susah dan sebagainya begitu kan. Ya, baik. Kemudian kalau kita berbicara masalah skincare, ini juga ada sangkut pautnya dengan kewanitaan juga. Inner beauty nih Mbak yang diperlukan ya kan. Bagaimana sih Mbak memunculkan inner beauty pada seorang wanita, karena kan inner beauty itu meskipun wajahnya cantik tapi dia tidak memiliki inner beauty juga percuma juga kan. Nah, yang wajahnya pas-pasan tapi inner beauty-nya sangat terang benderang, ini juga menarik laki-laki juga. Bagaimana Mbak Ul melihat, adakah tips dari Mbak Ul memunculkan inner beauty pada seorang wanita? Untuk memunculkan inner beauty kita, kita harus bisa menampilkan attitude kita. Satu itu kan ya. Nah, attitude kita harus menggambarkan bahwa kita itu wanita terhormat. Nah, terus yang kedua, kita harus membekali kita dengan wawasan, mungkin dengan sekolah, kuliah, gitu kan. Soalnya apa? Secantik apapun perempuan akan jatuh grade-nya kalau nggak ada isi otaknya, kan gitu. Jadi perempuan itu harus sekolah. Nah, seperti sekarang saya ini kan sedang menjalani program S2 di ITS, saya ambil MMT di ITS. Jadi ya itu salah satu usaha saya untuk memunculkan inner beauty. Itu IT ya Mbak ya, MT ya? Magister Manajemen Teknologi. Ya, lumayan rumit itu Mbak ya? Ya lumayan. Kenapa harus MMT Mbak? Karena itu saya kan ambilnya supply chain, rantai pasok. Yeah. Itu berhubungan dengan dua pekerjaan saya.
Yang di International Freight Forwarding sama yang di skincare ini. Oh begitu. Ya. Ya. Sudah masuk semester berapa sekarang? Oh masih baru. Masih baru masuk. Ya, Dan tadi disampaikan memunculkan beauty itu dari intelektualitas ya. Iya. Jadi wanita itu baru terlihat cantik dari dalam ketika nyambung diajak ngomong. Iya. Ya kan? Seperti itu. Enggak loadingnya lama begitu kan. Iya. Baik, Mbak Ukul, ternyata waktu kita juga sangat terbatas ya pada kesempatan siang hari ini. Dan terima kasih sudah berkunjung ke studio Station Surabaya pada siang hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat ya. Amin. Dan buat Elover semuanya, khususnya Remaja Putri, itulah tadi perbincangan saya dengan Mbak Ukul, seorang Kartini yang sangat hebat ya, dengan beragam profesi yang dilakoni, tapi ternyata masih sempat untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Sampai sekarang semuanya bisa berjalan seirama, tidak ada masalah, dan ini merupakan prestasi yang patut kita hargai. Dan buat Elover semuanya akan menuju ke sana, akan menikah dan berada pada posisi karir yang sedang top-topnya. Mungkin bisa dari Mbak Ul ini inspirasinya bisa diambil hikmahnya dan kita buang yang tidak bermanfaat. Baik, dan demikian tadi Elover, saya Rizky Setiawan pamit undur diri. Terima kasih buat yang sudah memberikan like, kemudian yang sudah subscribe dan juga share live kita pada siang hari ini. Dan saya Rizky Setiawan pamit undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E-Station, broadcast, share for goodness. E-Station, broadcast, share for goodness. E-Station, broadcast, share for goodness. Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman melarikan diri ke dalam gua demi menyelamatkan iman. Disangka tidur hanya sehari, rupanya 300
Sekian tahun zaman bertukar beberapa kurun, di bumi bersejarah Urdu. Begitulah kuasa ilahi kepada Ashabul Kahfi. Tiada mustahil di dunia ini jika kita beriman dan bertakwa. Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman, tulang belulang berserakan, tulang dari binatang tunggangan, juga anjing yang dijanjikan surga, Kitmir yang mulia. Begitulah kuasa ilahi kepada Ashabul Kahfi. Tiada mustahil di dunia ini jika kita beriman dan bertakwa. Tatajalla qudratullah ala fityatin min ashabil kahfi, laisa fil kauni muhallun alai idza amanna. Tatajalla qudratullah ala fityatin min ashabil kahfi, laisa fil kauni muhallun alai idza amanna wa taqaina wa taqaina. Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman melarikan diri ke dalam gua demi menyelamatkan iman. Tercatat sudah dalam sejarah